Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah tutorial, yaitu continuous deployment dengan panel dan juga GitHub Action. Video ini bisa dibilang lanjutan dari video yang kemarin, dan juga ada request untuk bagaimana cara mendeploy automation menggunakan GitHub Action. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini teman-teman ya. Kita akan mencoba membuat sebuah website yang akan dimasukkan ke dalam panel. Kemudian ada projectnya itu di dalam repository GitHub. Nah, goalnya bagaimana caranya kita dapat mendeploy aplikasi yang sudah kita coba push ke GitHub berdasarkan source code yang sudah dibuat. Kemudian GitHub ini akan melanjutkan ke panel atau continuous deployment, seperti itu. Jadi kali ini kita hanya membahas continuous deployment, bukan continuous integration. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuatnya menjadi lebih simple. Simple bagaimana? Jadi kasusnya ini AA panel yang sudah kita pasang ini adanya di localhost atau server yang ada di rumah kita, dan kita juga sudah memasang namanya Cloudflare Tunnel yang ada di video sebelumnya. Kemudian kita menambahkan sebuah website atau domain web atau domain. Nah ini, kemudian kita akan melakukan pull terlebih dahulu, atau kita mengambil source code secara manual agar dapat dipastikan bahwa source code tersebut dapat dijalankan. Kemudian kita akan membuatnya dapat secara otomatis mengirim source code ke dalam server yang ada di lokal kita menggunakan GitHub Action berdasarkan source code yang sudah kita push ke dalam GitHub. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan domain web itsmefadil.com berdasarkan ini ya, Cloudflare yang sudah saya hubungkan. Ini. Oke. Jadi seperti biasa kita menambahkan site terlebih dahulu. Tapi saya sudah menambahkan, dan juga saya mempunyai sebuah repository di sini yang isinya yaitu index.html ya, index.html seperti ini. Kita akan mencoba untuk memasukkan source code ini ke dalam server yang sudah kita setup atau domain yang sudah kita setup ke dalam panel. Pertama-tama kita akan melakukan secara manual terlebih dahulu. Kita akan masuk ke dalam directory rootnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam terminal. Pastikan teman-teman sudah melakukan konfigurasi di terminal. Kemudian kita akan melakukan clone atau clone, bisa menggunakan HTTPS atau SSH. Saya sarankan untuk menggunakan SSH agar kita tidak perlu menggunakan password terlebih dahulu, password lagi ketika melakukan pull ataupun clone seperti itu. Sini saya akan mencoba melakukan clone repository yang sudah kita copy tadi.
Saya akan beri nama app. Oke, karena ini permissionnya denied, kita akan membuat sebuah permission terlebih dahulu untuk folder ini. Kita akan mencoba membuat permission menjadi 777 yang artinya dapat write semua. Oke, yang itu akan berdampak pada folder di dalamnya. Kemudian kita akan mengulangi step yang tadi. Kita akan clone, kemudian foldernya app. Oke, di sini bisa dilihat kita tidak membutuhkan password untuk melakukan clone. Oke, folder app sudah terbuat dan kemudian permissionnya dia akan menjadi default yang artinya hanya dapat diakses oleh user ini ataupun public hanya dapat melakukan read atau membaca. Oke, ini sudah terbuat. Kemudian kita perlu mengatur lagi di dalam website. Kita akan mengubah folder rootnya yang ada di menu site directory. Kemudian kita ganti yang ini menjadi app. Running directory-nya kita ganti menjadi app. Kemudian save. Oke. Kita coba cek terlebih dahulu apakah sudah terbaca. Oke teman-teman, jadi ini adalah isi dari source code yang ada di GitHub. Ini. Jika sudah berhasil, yang artinya kita sudah dapat mengambil source code dari GitHub, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan automation. Kita akan melakukan automation menggunakan fitur yang sudah dapat kita gunakan di awal panel, yaitu namanya webhook. Webhook teman-teman ya. Webhook ini adalah sebuah tools yang dapat diinstal di sistem operasi Linux. Itu tinggal teman-teman cari saja webhook, kemudian itu dapat diinstal. Tapi di awal panel itu tersedia di App Store. Kita coba cari webhook. Nah, di sini teman-teman dapat menginstalnya dengan mudah. Webhook ini fungsinya buat apa? Jadi webhook itu dia akan membuat sebuah API, kemudian kita dapat menambahkan sebuah data. Jadi webhook ini dia tuh ada API, kemudian di dalamnya ada data. Data ini akan dienkripsi. Data dienkripsi maksudnya untuk di trigger dia akan mendapatkan key yang sudah dienkripsi. Kemudian di dalam webhook ini kita dapat mendefinisikan atau mendeklarasikan command line. Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika webhook ini sudah terbuat, kemudian kita akan mendapatkan sebuah key untuk dapat men-trigger API. Kemudian key tersebut kita akan masukkan ke dalam GitHub sebagai variabel. Kemudian kita akan melakukan setup sini. Kita akan melakukan setup GitHub Action. GitHub Action secara sederhana. Fungsi GitHub Action ini dia akan men-trigger berdasarkan URL API yang sudah kita buat tadi.
ke dalam panel seperti itu. Jadi ketika men-trigger masuk ke dalam panelnya akan menjalankan sebuah command line yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Kita akan langsung saja ke demonya. Pertama-tama teman-teman akan menginstal terlebih dahulu webhook. Di sini saya sudah menginstal. Kemudian kita akan mencoba terlebih dahulu sebelum mengeksekusi. Di sini saya akan membuat sebuah hook ya, dengan nama contoh. Kita akan mencoba untuk menjalankan komen who am I ya. Fungsinya yaitu untuk mengetahui user apa yang menjalankan command line ini. Kemudian kita akan menjalankan ls atau menampilkan sebuah daftar yang ada dalam suatu folder. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan komen, itu teman-teman cukup meng-enter saja, maka dia akan menjadi sebuah susunan komen line. Oke. Pertama kita akan mencoba hook ini terlebih dahulu, menambahkan seperti ini. Di sini terdapat key ini yang fungsinya sebagai identitas agar dapat di-trigger menggunakan GitHub action yang akan kita buat. Pertama kita akan mencoba tes manual terlebih dahulu. Tes. Kemudian di sini terdapat log. Ya, teman-teman, log. Ini adalah log pertama, trigger pertama. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan trigger manual. Kita akan menggunakan curl atau curl ya, curl. Saya akan masuk ke dalam terminal. Kemudian kita akan melakukan trigger berdasarkan key ini. Di sini ada cara penggunaan webhooknya ya. Get ataupun post dapat dilakukan. Oke. Di sini URL ya. Kemudian dilanjutkan dengan endpoint hook, kemudian access key. Pertama-tama kita akan coba kupas terlebih dahulu yang ini. Kita akan menggunakan fitur curl atau curl. Kita akan menggunakan metode get ataupun post. Ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Kemudian seperti ini. Kita copy yang bagian hook access key. Oke. Kemudian kita akan salin yang ini ya, salin atau copy yang kayak ini. Mari kita paste lagi seperti ini. Ini cara simple ya. Kemudian kita coba kembali, kita pastikan lagi bahwa di sini adalah hasil log yang sudah kita execute menggunakan panel ya. Sini usernya root, kemudian dia akan menampilkan ls atau menampilkan data yang ada. Oke. Kemudian kita mencoba untuk menjalankan secara manual. Ini sudah kita buat untuk komennya. Mari kita enter. Oke. Kode 1, dia akan return array ini ya, atau objek code 1 yang berarti berhasil. Kemudian kita coba cek di lognya. Oke, untuk awal tadi dia di sini ya, di root ini.
sampai sini, kemudian start lagi, atau kita akan coba untuk menambahkan komen. LSHW, kemudian kita coba di atasnya echo memulai trigger, kemudian kita akan membuat lagi komen di bawahnya, trigger berhasil. Oke, kita save, close ya. Kemudian kita coba jalankan lagi komennya. Oke, kita cek lognya. Nah, ini masuk ya teman-teman. Oke, setelah tesnya sudah berhasil, kita akan mencoba untuk mengimplementasikan ke dalam project web tadi agar dapat melakukan automation deploy atau automation pull dari GitHub menggunakan GitHub Action. Teman-teman, kita akan coba duplikat terlebih dahulu sambil membuka window untuk webhook. Di sini kita akan masuk ke dalam website, dan di sini kita akan masuk dalam dokumen root sini ya. Nah, kita akan mencoba membuat komen sederhana atau script sederhana di dalam webhook. Jadi kita akan membuat webhook baru dengan nama trigger deploy. Nama ini bebas ya, kita coba submit terlebih dahulu. Oh, ternyata tidak bisa, kita harus mengisi. Oke, sini kita akan membuat echo, kemudian memulai trigger, mulai deploy. Oke, kita submit dulu, kemudian kita akan edit agar lebih besar. Oke, di sini kita sudah mendapatkan lokasi dari project, atau kita akan lebih masuk ke sini ya. Kita akan mencari tahu terlebih dahulu di mana folder lokasi yang project yang ingin kita deploy. Kita masuk dalam project menggunakan command cd. Kemudian di sini karena kita akan mencoba hal yang simple aja, kita akan menggunakan command git pull. Oke teman-teman, karena tadi kita menggunakan user yang berbeda, kita perlu melakukan seperti ini. SO username-nya apa, kemudian min c, kemudian kita akan jalankan git pull. Oke, yang ini sesuaikan dengan username di kalian tadi untuk melakukan pull ya, karena jika tidak sesuai maka dia tidak dapat melakukan pull karena identitasnya berbeda, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan echo lagi, deploy berhasil, seperti itu. Kemudian kita coba save, kita close, kemudian kita cek key-nya. Kita akan coba trigger manual terlebih dahulu. Kita tinggal ubah akses key-nya. Oke, ini berhasil. Kita coba cek terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini sudah berhasil dan kita mendapatkan respon dari git pull, yaitu semuanya telah up to date atau terbaru. Oke,
Untuk di awal panel kita sudah mengatur untuk webhook ya. Kita tinggal mencoba membuat GitHub action di dalam repository GitHub. Tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu di dalam repository-nya. Kita masuk ke dalam setting, kemudian kita akan masuk ke dalam environment, maksudnya ke dalam ini ya, secret and variable. Kita pilih action, kemudian masuk ke dalam variable. Sini masuk ke dalam variable, kemudian kita membuat repository variable. Oke, kita akan membuat namanya panel trigger variable ya. Kemudian value nya ini ya, kita copy, kemudian paste, kemudian kita add variable. Oke, sekarang kita punya variable seperti ini. Kemudian lanjut, kita akan membuat sebuah script untuk GitHub action atau YAML filenya. Terlebih dahulu kita membuat folder GitHub, kemudian dalam folder GitHub terdapat folder workflows. Nah, di dalam folder workflow kita membuat file YAML, namanya bebas, misalnya deploy.yaml seperti ini. Dan saya sudah mempunyai template ya, template seperti ini. Jadi untuk namanya itu trigger deploy, kemudian triggernya ketika kita akan ganti menjadi push pada branch main. Kemudian di bawahnya terdapat jobnya ini kita akan ganti namanya menjadi deploy. Kemudian kita akan menggunakan image atau OS Ubuntu. Di sini ada flow untuk checkout atau mengambil data dari repository. Kemudian di sini kita dapat menambahkan komen. Komennya seperti yang kita buat secara manual tadi, menjalankan curl post, kemudian terdapat variabel yang sudah kita tambahkan di sini tadi, seperti itu. Oke, ini sudah dibuat, kemudian kita save. Untuk melihat perubahan kita coba cek terlebih dahulu di sini hello world ya. Kita akan coba menambahkan suatu tampilan lorem ipsum ini. Kemudian kita akan coba push commit terlebih dahulu, commit dan kemudian push add GitHub action and update index.html. Oke, ini bebas aja untuk comitnya karena cuma contoh. Oke, kita push ya. Di sini saya lagi malas ngetik command git, jadi kita menggunakan fitur dari Visual Studio Code. Oke, kita coba cek di sini action. Kita coba masuk code dulu, apakah sudah masuk. Kemudian kita ke action ya. Nah,
ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba cek terlebih dahulu untuk actionnya, dia nggak ada error. Trigger panel, trigger sukses, oke. Kemudian kita cek di sini di lognya, kita cek. Oke, di sini terlihat bahwa ketika melakukan pull terdapat perubahan atau penambahan data. Kemudian kita cek di webnya ya, kita cek webnya tadi ini kan masih hello world. Jadi kita menambahkan sedikit teks paragraf. Oke. Kita coba untuk refresh apakah sudah masuk. Oke. Jadi sudah masuk, yang artinya continuous deployment sederhana yang kita buat ini sudah berhasil. Mungkin sedikit panjang ya caranya, padahal ini simple. Sebenarnya teman-teman kalau sudah mengerti konsep deploymentnya ini cukup mudah untuk diimplementasi atau digunakan. Kita akan coba sekali lagi untuk membuktikan apakah ini sudah berhasil. Jadi saya akan melakukan duplikasi. Kemudian saya akan commit lagi sembarang ya, sembarang memang. Kemudian push. Oke. Kita cek, kemudian kita cek GitHub actionnya. Oke, masuk commitnya ya. Kita coba cek berapa detik prosesnya. Ini 11 detik. Kemudian kita cek di sini apakah sudah bertambah, sudah terdeploy ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses continuous deployment. Di sini teman-teman bisa mengcustom lagi untuk prosesnya atau flownya, dan juga untuk di webhooknya teman-teman juga bisa menambahkan komen lainnya. Misalnya ingin menambahkan kirim pesan ke dalam Telegram untuk memberitahu bahwa proses deploy setelah berhasil, itu bisa teman-teman tambahkan di sini. Teman-teman bisa cari untuk contoh penggunaan Telegram atau kirim pesan ke Telegram menggunakan bash script, itu banyak sekali contohnya. Atau bisa cari tanya di ChatGPT, itu sudah gampang sekali ya teman-teman. Jadi dari cara yang sederhana ini teman-teman bisa untuk mencoba untuk explore lebih lanjut lagi. Oke, kurang lebihnya seperti itu pada video kali ini. Kalau ada yang belum mengerti atau paham bisa coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya akhiri, semoga pada bisa ya. Thank you.